Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Salawat besertakan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir kelak. Amin. Duduknya saya di sini ingin menyampaikan tausiah tentang seputar adab-adab dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi masjid. Masjid adalah tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid adalah rumahnya yang digunakan para hamba bersimpuh melaksanakan ibadah kepadanya. Masjid adalah tempat turunnya rahmat dan para malaikat. Hendaknya seorang muslim memperhatikan dan melengkapi adab-adab memasuki masjid untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Di antara adab itu adalah yang pertama, masuk dan keluar masjid sambil berdoa. Seseorang yang masuk masjid dianjurkan berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Umaidah atau Abu Said berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian hendak masuk masjid maka hendaklah berucap Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim nomor 713. Yang kedua, adapun jika hendak keluar masjid maka berucap Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu anugerahmu. Hadis riwayat Muslim nomor 713. Yang kedua, tidaklah menganyam jari jemari. Termasuk adab mendatangi masjid adalah tidak menganyam jari jemari, karena seseorang yang mendatangi masjid hukumnya dengan sama sholat. Sabda Rasulullah yang artinya apabila di antara kalian berwudu, hendaklah membaguskan wudunya, lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, hendaklah ia menganyam jari jemarinya karena dia di dalam sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Al-Mubarak Furi rahimahumullah mengatakan, dalam hadis ini dimakruhkan menganyam jari-jari saat keluar rumah menuju masjid untuk sholat, dan orang yang menuju masjid untuk sholat akan diberi pahala sholat dari sejak keluar rumah sampai pulangnya. Yang ketiga, mendahulukan kaki kanan setelah masuk masjid dan kaki kiri ketika keluar masjid. Di antara adab masuk masjid yang selayaknya dilakukan adalah memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Hal ini lantaran anggota badan sebelah kanan lebih mulia dan disiapkan untuk perkara-perkara yang lebih baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, minas sunati idza dakhalatal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajat an tabda'a birijlikal yusra. Yang artinya, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu masuk masjid, hendaknya kamu mendahulukan kaki kananmu, dan jika kamu keluar, hendaknya kamu memulai dengan kaki kirimu. Imam Al-Bukhari rahimahumullah berkata dalam kitab sahihnya, bab mendahulukan sebelah kanan ketika masuk masjid dan selainnya. Biasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid dan mendahulukan kaki kirinya saat keluar masjid. Lalu beliau berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan sebelah kanannya dalam semua urusan semampunya, baik dalam bersuci, bersisir, dan memakai sandal. Dan yang keempat, tidak mengabaikan shaf pertama. Menempati shaf pertama merupakan salah satu adab masuk masjid yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada zaman ini. Padahal dalam shaf pertama ada keutamaan yang dijanjikan oleh Allah
Subhanahu wa taala sebagai keutamaan azan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seandainya manusia mengetahui pahala yang ada dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kecuali harus dengan undian, niscaya mereka akan berundi. Bahkan di antara sebab-sebab kemunduran kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin tidak meningkatkan shaf pertama. Rasulullah SAW pernah melihat keterlambatan para sahabatnya, lalu beliau bersabda, segera majulah kalian dengan contohlah aku, dan hendaknya orang di belakang kalian mengikuti kalian. Jika senantiasa suatu kaum itu mundur, maka Allah akan memundurkan mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 438. Dan yang terakhir, memperhatikan anak-anak jika dibawa ke masjid. Banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan orang tua untuk mengajak anak-anaknya sholat, terutama jika anak sudah mencapai umur 7 tahun. Seperti sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina, yang artinya perintahlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Ketika kaum laki-laki tempat sholatnya adalah di masjid, maka anak-anak yang diperintahkan untuk sholat juga diperintahkan datang ke masjid. Dan wajib atas orang tua terhadap anak-anaknya membiasakan mereka ketika berusia 7 tahun untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Maka anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun, maka tidak dilarang bagi orang tua membawa mereka ke masjid, sebagaimana Rasulullah SAW pernah sholat menjadi imam dan keadaan menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.